Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan dulu saudara. Terima kasih kepada tim yang sudah membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Sudah diberkati Tuhan sepanjang minggu ini? Wow. Saya percaya Bapak Saudara, apapun kondisi kita, Tuhan tetap ada bagi kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Allah. Sudah disampaikan oleh Pastor Yanti tadi bahwa kita sudah masuk di bulan Desember. Bulan yang terakhir daripada tahun 2017. Dan di minggu pertama ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Dan sepanjang bulan Desember ini kita akan belajar tentang manifesting God. Memanifestasikan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, memanifestasikan Tuhan itu seperti yang dideskripsikan dalam kitab Matius pasal 15 ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, semua orang, dan perbuatan baikmu yang kau perlihatkan itu pada akhirnya akan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi manifesting God berbicara tentang apa yang kita bisa pertontonkan dari dalam kehidupan kita. Itu berbicara tentang sesuatu yang bisa dilihat. Jadi kalau kita menyimpannya itu gak akan kelihatan, wahai saudara. Karena manifestasi itu adalah sesuatu yang kelihatan oleh orang lain. Jadi kalau saya bilang saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak memanifestasikan kasih saya kepada Tuhan, itu belum terlihat. Tapi kalau saya bilang Tuhan, saya memanifestasikan Tuhan, maka saya akan keluarkan apa yang ada di dalam diri saya. Saya akan pertontonkan apa yang ada di dalam diri saya. Waktu kita bekerja dengan baik, kita sedang memanifestasikan Tuhan. Karena dalam Matius dikatakan, perbuatanmu yang baik, yang dilihat orang. Jadi kalau kita tidak melakukan pekerjaan yang baik, siapa yang kita sedang manifestasikan? Itu pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Tapi itu bukan firman Tuhan yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Nah saudara, secara khusus minggu pertama di bulan Desember ini, kita akan melihat celebrating His goodness. Merayakan kebaikan Tuhan. Saudara, apa kabar saudara sepanjang tahun 2017? Kita sudah lewati dari bulan Januari, Februari, sampai ini bulan Desember di minggu yang pertama. Dan saya yakin dan percaya ada banyak perkara selama 11 bulan yang kita sudah lewati. Dan saya masih ingat persis pada waktu itu, akhir tahun 2016, memasuki tahun yang baru 2017, Pastor Arif menyampaikan sebuah nubuatan, ya, dan dikatakan bahwa 2017 akan terjadi banyak goncangan. Tapi Tuhan ada menyertai kita. Saya ingat banget itu. Waktu saya mendengar kalimatnya yang pertama, itu memang tidak enak. Tapi kalimat yang kedua itu yang menjadi kalimat kunci. Karena goncangan dihadapi oleh semua orang. Goncangan akan dihadapi oleh orang yang percaya kepada Yesus maupun orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bencana terjadi datang kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara. Dan dengan hati yang wow Tuhan, kira-kira apa sih goncangannya tahun 2017. Saya mulai memasuki bulan Januari dan melihat secara pribadi dalam kehidupan saya. Dan saya mulai perhatikan saudara. Goncangan mulai terjadi waktu saya harus pertama kali menerima satu pekerjaan yang saya belum pernah lakukan sebelumnya. Bisa gak ya? Itu di bulan Januari Bapak Saudara. Waktu saya harus membawa sebuah tim ke Israel dan saya harus merangkap pembimbing rohani plus jadi tour leader. Harus menghadapi perbatasan-perbatasan dan membawa rombongan berhadapan dengan officer-officer yang saya belum pernah sebenarnya. Dan Bapak Saudara itu berjalan dengan baik. Berangkat pulang semua dengan selamat. Tidak menyandang hajah sih di sini. Tetapi pulang dengan selamat, dengan sukacita yang dari Tuhan. Tapi baru turun di Jakarta, udah bersyukur kepada Tuhan, terima kasih sudah sampai di tanah air. Seneng banget Tuhan, hari ini saya mau makan bakso ikan. Ternyata setelah makan bakso ikan mau pulang ke Bogor kena tilang. Proses berjalan dan pulang ke Bogor terus hari-hari berjalan 27 Februari pagi. Saya berpikir ini tas ransel, udah bau onta karena perjalanan di Mesir dan lain sebagainya. Saudara, saya buru-buru karena ada
ada jemaat yang berulang tahun dan harus merayakan ulang tahun jemaat, mendoakan, dan siangnya ada janji mijit dan lain sebagainya karena kan pegel-pegel habis naik gunung Bapak Saudara ya. Jadi karena buru-buru saya rendam tas ransel sampai sore jam 7 malam saya sampai di rumah. Waktu saya mau cuci tas ranselnya, saya baru tahu ada paspor di dalamnya. Kaget, paspor rusak, tanya sana sini kira-kira ini bisa pakai apa enggak. Saudara, oh kita mesti rakerda. Paspor mulai dibikin. Ini prosesnya lebih panjang, mesti ada BAP, bla 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 dan lain sebagainya. Mulai ngikutin proses itu dan kemudian tanggal 13 Maret sementara rapat daerah GSJ se-Jawa Barat ada di Bandung. Jam 12 siang tiba-tiba saya dapat kabar bahwa mama saya hari itu harus dioperasi dan saya tidak berdaya karena paspor belum jadi. Selesai operasi jam 5 sore tiba-tiba dokter bilang mama ada kanker lever stadium 4. Dan gak tahu gimana ngomongnya karena dia masih lemah. Dan sejak hari itu tiba-tiba saya dapat telepon dari Singapura satu pagi. Habis umum satu santai-santai di kantor Bapak Saudara. Mau sarapan pagi tiba-tiba dapat telepon. Mama kolaps hari ini dia cari kamu terus. Oke. Langsung sore belajar, langsung berangkat ke Singapura. Pulang lagi, kerja lagi, bikin khotbah lagi, ngajar orang lagi, mentoring lagi. Program mesti berjalan dan lain sebagainya. Tiba-tiba dapat telepon lagi. Mama kolaps lagi, berangkat lagi ke Singapura. Berkali-kali seperti itu. Sampai tanggal 29 Agustus. Sepanjang malam saya udah jaga mama. Dan subuh pagi saya menyaksikan 3 nafas panjang yang terakhir. Pada saat itu terjadi, saya nggak tahu saudara pernah nggak ngalamin seperti saya. Saya berkata begini, Tuhan please jangan Tuhan, jangan diangkat dulu, jangan, dia sedang kecapean, dia nggak bisa napas Tuhan tolong, jangan diangkat dulu. Nah ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita lalui selama 2017. Kejadian-kejadian yang mustahil kita bisa lewati. Kepedihan, kedukaan, kehilangan, kekurangan. Bisa cukup gak ya? Anak mau sekolah gimana ya? Mau kuliah gimana ya? Bisa menang gak ya ngadepin ini dan lain sebagainya. Waktu rasanya itu, ketika kita sedang merasakan kondisi itu, rasanya itu mau mati Bapak Saudara. Rasanya kehilangan pengharapan. But yet, kita masih ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita masih ada. Dan Ebenezer, Tuhan masih menyertai kita. Berapa banyak saudara yang ditipu orang sepanjang tahun ini? Berapa banyak saudara yang utangnya gak dibayarin? Berapa banyak saudara yang uangnya dibawa kabur? Berapa banyak saudara ditinggal orang-orang yang saudara kasih? Berapa banyak saudara deg-degan menghadapi besok gimana? Yet Ebenezer, hari ini, sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya firman Allah pada pagi hari ini mau mengajak kita bersama-sama. Let us celebrate. Mari kita rayakan kebaikannya yang luar biasa, saudara. Mazmur 46 ayatnya yang pertama, kita mulai dengan ayat-ayat ini. Firman Allah katakan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Katakan amin. Sebagai penolong dalam kesesakan, dia sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah ada di dalammu, kau tidak pernah akan goncang. Allah ada dalam keluargamu, kau tidak pernah akan goncang. Allah ada dalam pikiranmu, di luar boleh rame, pikiranmu tidak akan tergoncangkan. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Karena kita memulai hari itu di pagi hari, saudara. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Saudara tutup mata dan katakan, Tuhan semesta alam menyertai saya. Tuhan semesta alam menyertai saya.
Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Lihat saudara, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Dan ini yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Nah kalau saudara perhatikan seluruh bagian dari Mazmur pasal 46 ini berbicara tentang goncangan-goncangan yang akan terjadi. Goncangan-goncangan yang bakal sudah terjadi. Tetapi ada satu kalimat kunci yang sangat luar biasa. Di ayat 11 dia katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, ketika masalah datang, ketika gelombang datang, ketika goncangan itu datang, kalau saudara ikut goncang, saudara ikut ribut, kita gak pernah akan menyadari bahwa ada Allah yang besar. Kalau kita ikut panik, kita ikut sibuk, maka kita gak pernah tahu bahwa Allah ada menyertai dengan kita. Makanya di tengah-tengah kegoncangan, tetap tenangkan hatimu. Dan ketahuilah bahwa Allah ada, saudara. Tidak mengambil keputusan-keputusan yang fatal. Tidak mengambil keputusan-keputusan yang kekal sifatnya. Apa itu keputusan kekal? Tinggalkan Tuhan. Apa itu keputusan yang sifatnya kekal? Cerai. Ketika goncangan itu datang, diam, kata Tuhan. Diam, hening, tenangkan pikiranmu. And know that I am the God. Dan ketahuilah bahwa aku ada Tuhan. Ada di sini bersama-sama dengan kamu. Ada di antara saudara yang sedang ada di lembah kekelaman. Percayalah di lembah kekelaman pun Tuhan ada. Saudara sedang menghadapi angin ribut yang besar di dalam keluarga. Percayalah, tenangkanlah pikiranmu bahwa Dia ada. Makanya kenapa setiap kali ada goncangan, setiap ada masalah, jangan dulu, tunggu, diam dulu aja. Diam dulu aja. Tenangkan diri kita supaya kita bisa berdoa, kata firman Allah. Tenangkan diri kita, ketahuilah bahwa Dia Allah. Di situ kebesaran Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 46 ayat 1 sampai 12 ini dinyanyikan oleh sekelompok orang yang menyebut dirinya Bani Korah. Siapakah Bani Korah itu? Bani Korah itu adalah anak-anak keturunan Korah bin Nizar bin Kehat bin Lewi. Jadi mereka adalah keturunan Lewi. Ingat ada 12 suku bangsa Israel. Dan salah satunya adalah suku Lewi. Dan Bani Korah adalah keturunan suku Lewi yang tidak ikut dalam pemberontakan. Pemberontakan terhadap kerajaan. Pemberontakan terhadap Tuhan. Mereka enggak ikutan. Tapi mereka orang-orang yang selalu berpartisipasi aktif dalam pelayanan di kemah suci. Saudara bayangin ada huru-hara mereka enggak ikutan. Tapi mereka melayani dalam rumah Tuhan. Mereka mencari hadirat Allah. Mereka mencari di mana ada kekuatan Tuhan. Mereka bertugas di dalam kemah-kemah suci sebagai penjaga-penjaga pintu sebagian. Mereka adalah orang-orang yang mengolah roti di dalam rumah Allah. Mereka juga menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan. Mereka juga menyanyikan pengajaran dan mazmur. Mazmur-mazmur yang dicatat di dalam kitab Mazmur itu ada Mazmur 42, 45, 46, 47, 48, 87, 88. Ada beberapa mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Nah, yang hebat adalah saudara perlu perhatikan ada satu kalimat dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Saya cari judul lagu namanya Alamot, nggak ketemu. Karena memang itu bukan judul lagu. Tetapi itu adalah istilah musik pada masa itu. Istilah tentang seni musik dan rupanya dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-15 ayat 20 disebutkan Zakaria, Aziel, Semiramon, Yehiel, Uni, Elia, Maseya, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Jadi Alamat adalah sejenis puji-pujian, sejenis alat musik yang dimainkan dengan suara nada yang tinggi. Otomatis ini menyebabkan rame, saudara. Nah makanya
Ini menimbulkan sebuah semarak. Makanya ibadah di dalam Tuhan itu, ibadah orang Kristen itu rame. Karena ada nada yang tinggi, yang dinyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Yang khotbah aja tinggi suaranya. Jadi kalau yang disebut dengan perayaan, itu gak sepi. Perayaan itu selalu rame. Makanya ibadah raya kita rame karena kita merayakan Tuhan. Kita pakai alat musik yang ada. Ini bukan pinjem. Ini punya kita, saudara. Punya kita untuk kita. Kita perlu menggunakan apa yang ada dalam diri kita untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Merayakan Tuhan. Kenapa? Karena perayaan itu ramai. Perayaan itu gemerlap. Perayaan itu terang. Perayaan itu dengan segala macam cara orang merayakan, saudara. Saudara bayangkan orang-orang pada ada satu ketika masa mereka gak punya alat musik kayak kita, tapi mereka punya panci, mereka punya apa? Dia bawa aja semua. Dulu David dan kelompoknya pernah main di sini, ada galon aqua, ada semua yang ada bisa dipakai untuk meramaikan karena kita merayakan Tuhan kita. Ya saudara jangan heran kok di gereja aneh ya, pakai drum, pakai ini, tepuk tangan. Memang mesti rame. Perayaan. Karena kita bukan hanya dipanggil untuk mengalami Tuhan, tapi kita dipanggil untuk merayakan Tuhan. Saya senang bisa mengalami Tuhan. Tapi Tuhan gak mau kamu ada di situ aja. Tuhan mau kita merayakan Dia. Karena merayakan Tuhan adalah bagian dari memanifestasikan Tuhan. Kita perlu merayakan Tuhan. Kebaikannya, kekuatannya, pertolongannya, keajaibannya, kemenangan, kekuasaan, kemuliaan, keadilan, kemurahan, kebesaran. Dia yang berjaya perkasa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita perlu merayakannya, saudara. Makanya jangan diam kalau kita lagi merayakan. Kalau saudara lagi dengar suara Tuhan, diam. Tapi kalau lagi merayakan, jangan diam. Nah, saudara, apa kunci untuk merayakan Tuhan? Kunci untuk merayakan Tuhan adalah mengingat, bahkan menghitung berkat Tuhan, walaupun berkat Tuhan gak terhitung. Bagaimana kita bisa merayakan Tuhan? Kita gak pernah hitung berkatnya. Kebaikan apa yang saya rasakan ya? Hebatnya seperti apa? Karena kita gak pernah hitung. Menghitung berkat Tuhan bukan berarti jadi orang yang hitungan, itu dua hal yang berbeda lagi, saudara. Menghitung berkat Tuhan. Karena Mazmur berkata begini dalam pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajar. Saudara kalau baca firman Tuhan, ekspresikan karena itu sangat hidup. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan menyatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nah, sering kali yang terjadi adalah begini Bapak Saudara. Saking besarnya kita jadi malas ngitung. Ditanya, gimana kabar minggu ini? Ada kesaksian? Ya biasalah Tuhan itu baik. Semua orang juga tahu Tuhan baik. Tapi bagaimana baiknya buat saudara, bagaimana baiknya buat saya, itu beda. Dan itu yang firman Allah katakan kita mesti hitung berkat kita. Saya yakin dan percaya sekalipun pemazmur menulis pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-6 dengan berkata terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tapi dia adalah orang yang bisa menyebutkan apa saja yang besar itu. Kekuatan, pertolongan, kota benteng. Dia menyertai kita, pekerjaannya yang hebat. Kemarin saya mengalami ini dan lain sebagainya saudara. Saya yakin saudara. Jadi jangan kita jadi orang yang cuek bebek. Tuhan baik, amin. Apa kebaikannya? Ya baik deh pokoknya. We take it too lightly. Kita menganggap itu terlalu kecil sebenarnya. Belajarlah mulai hari ini, saya belajar. Dan saya mulai menuliskan, apa sih kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Banyak hal Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, Mazmur 103 ayat yang pertama. Dari Daud dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, oi jiwaku, oi.
Pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah, apa Bapak Saudara? Lupakan segala kebaikannya. Obat lupa itu catat salah satunya. Jangan cari di apotek, gak ada. Catat. Ada tuh kesaksian, saya lagi live sama anak-anak SMP di Tunas Harapan. Apa sih kejadian yang kamu rasa Tuhan tuh menolongi kamu sepanjang minggu kemarin? Itu sih apa ya Ci ya? Aduh apa ya? Catat makanya. Semua punya handphone? Saudara tahu handphone bisa tolong kita banyak? Bukan buat main games. Tapi untuk catat. Catat kebaikan Tuhan. Banyak banget yang kita bisa catat. Mazmur 103 salah satu contohnya Bapak Saudara. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah Bapak Saudara kita susah catat. Ya, kita sulit banget menyatat karena begini. Susah untuk mengingat ya. Karena pikiran kita ya. Ada satu kutipan yang sangat bagus. For our minds ya. Bad is stronger than good. Tulisan seorang psikolog. Bad is stronger than good. We are more likely to pay attention to and remember negative situation, criticism, or losses than to remember positive event, praise, or gains. Maksudnya ada di bawah. Dalam pikiran kita, hal-hal yang buruk lebih kuat untuk diingat. Itu manusiawi. Kenapa kita harus belajar menghitung berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Karena memang pikiran kita sangat gampang untuk mengingat perkara-perkara yang buruk ketimbang perkara-perkara yang baik. Itu sebabnya kita mesti menghitung berkat Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, setiap pagi kita sudah terlalu sibuk dengan hal-hal kita sendiri. Mau ini, mau itu, baba dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak sempat menghitung berkat Tuhan. Padahal ada begitu banyak berkat Tuhan. Tidak hanya di hari Minggu kita menghitung berkat Tuhan. Atau di hari Thanksgiving kalau saudara tinggal di Amerika. Tapi setiap hari kita perlu menghitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Nah Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang kita bisa mengucap syukur. Mulai dari diri kita sendiri. Lihat dirimu. Punya mata? Punya? Telinga? Jari kaki? Jari tangan? Bangun pagi masih bernafas? Oksigen? Kemudian lihat ada apa pada dirimu? Air? Ada makanan? Ada tempat tidur? Anak-anak masih bisa sekolah? Kemudian lihat sekelilingmu. Keluarga jasmani, keluarga rohani. Ada orang tua, ada saudara, ada anak-anak, ada asisten rumah tangga, ada teman, ada mertua. Ups, kayaknya yang satu susah. Bisa lihat matahari, bisa lihat hujan, bisa lihat bulan, bisa lihat bintang. Ada tumbuhan di sekelilingmu, ada pekerjaan yang kita bisa lakukan, ada pelayanan yang kita bisa kontribusikan. Bagaimana dengan keselamatan kita? Ada firman Allah yang memberikan jaminan, ada karunia Roh Kudus yang memberikan penghiburan, ada janji Tuhan yang memberikan pengharapan untuk kita satu hari bersama-sama dengan Tuhan. Ada rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Itu aja udah 20 lebih. Kalau mau disyukuri. Nah, masih banyak hal yang kita bisa syukuri saudara. Dan ini akan menjadi berkat-berkat yang kita bisa syukuri setiap pagi. Datang kepada Tuhan. Belum lagi ketika kita membaca firman Allah. Bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita saudara. Saudaraku, ada beberapa ayat di dalam firman Allah. Yang banyak banget ayatnya tapi gak mungkin kita sebutin satu-satu. Beberapa ayat saja. Mazmur 105 ayatnya yang kedua. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya. Jadi kasih kesaksian itu Alkitabiah. Menghitung berkat Tuhan itu Alkitabiah. Karena kalau kita tidak mencatat, kalau kita tidak menghitung, apa yang mau dipercakapkan? Enggak ada. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib.
1 Tesalonika ayatnya yang kelima, pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mazmur 107 ini yang luar biasa Bapak Saudara. Saya kayak digampar sama ayat ini. Siapa yang mempunyai hikmat? Biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang berhikmat, dia akan perhatiin kemurahan Tuhan. Dan kalau saudara mau jadi orang yang berhikmat, perhatikan kemurahan Tuhan. Perhatiin. Jangan jadi orang yang acuh-ngacuh. Orang yang berhikmat memperhatikan kemurahan Tuhan. Ada banyak kemurahan Tuhan yang kita sudah alamin. Saudara, apa rahasia menghitung berkat Tuhan? Kenapa kita mesti menghitung berkat Tuhan? Kenapa kok kita perlu mencatat? Kenapa kita perlu mengingat ada apa, untuk apa? Apakah itu membuat baik bagi saya? Apa benefitnya kalau saya menghitung berkat Tuhan? Yang pertama, ada kuasa dalam menghitung berkat Tuhan. Ada kekuatan yang sangat luar biasa yang bekerja di dalam diri kita kalau kita belajar untuk mulai hitung berkatmu satu-satu. Hitung. Mazmur 118 ayat yang pertama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukan cuma hari ini saya perlu berkat Tuhan. Besok saya juga perlu Tuhan. Lusa saya juga perlu kekuatan dari Tuhan. Tahun depan juga membutuhkan. Bulan depan juga membutuhkan. Firman Allah berkata untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya apa Bapak Saudara? Perjalanan ini masih panjang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Masih panjang. Dan kita perlu kekuatan. Life is a journey. Kita perlu kemantapan dalam berjalan. Kita perlu confident dalam berjalan Bapak Saudara. Nah, apa hubungannya dengan menghitung berkat Tuhan? Saya mau katakan begini Bapak Saudara. Roma pasal yang 10 ayatnya ke-17 berkata begini. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Ketahuilah saudara, waktu saudara mengucap syukur dengan apa yang firman Allah nyatakan, saudara sementara sedang memperkatakan firman Allah. Waktu saya berdoa mengucap syukur kepada Tuhan dan saya pakai firman Allah yang jelas-jelas itu yang saya alami. Mazmur 103 salah satunya contoh misalnya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Apa yang pemazmur sedang ajarkan adalah you need to have self-talks. Bicara sama dirimu sendiri. Saya ingat Pastor Arief pernah membagikan ini beberapa waktu lalu. Self-talks. Tapi talknya talk apa dulu nih? Memperkatakan firman Allah. Jadi waktu saya berdoa Tuhan, terima kasih melalui Mazmur 103 ini saya berdoa. Terima kasih karena Engkau yang mengampuni segala kesalahanku. Engkau yang menyembuhkan segala sakitku. Engkau yang menebus kehidupanku. Engkau yang memahkotai aku. Walaupun banyak yang gak lihat, banyak yang gak apresiasi apa yang saya lakukan. Banyak yang tidak bilang terima kasih semua kebaikan yang saya lakukan. But Tuhan menyediakan mahkota bagiku. Dalam doa-doa itu ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, saya bisa melakukan ini dan itu hari ini karena Engkau sudah menyediakan mahkota bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah saudara tahu, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Waktu saudara memperkatakan ucapan syukur sesuai dengan firman Allah, that is the very close of God's word that you can listen to. Itu adalah firman Allah yang paling dekat yang kita bisa dengar, saudara. Ada orang kan begini, saya tunggu nanti siapa tuh yang menyampaikan firman Tuhan tuh
Itu tuh kalau khotbah tuh heboh banget gitu. Enggak. Firman Allah katakan firman itu ada di mulut kita. Firman itu ada di dalam lidah kita. Firman itu ada di dalam perkataan kita. Jadi kalau saudara membutuhkan iman untuk menghadapi besok, untuk menghadapi minggu depan, untuk menghadapi tahun baru, untuk menghadapi keadaan usaha yang sedang anjlok katanya, untuk menghadapi goncangan-goncangan dalam hubungan keluarga, hubungan dalam pekerjaan, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan mertua, hubungan dengan siapa saja. Kalau engkau sedang membutuhkan iman untuk dibangkitkan, you need to have self-talk tentang firman Allah. Kenapa? Karena itu akan membangkitkan iman kita. Oleh sebab itu ada rahasia ketika kita menghitung berkat Tuhan. Memperkatakan firman Allah. Memperkatakan berkat Tuhan. Terima kasih karena engkau menebusku ya Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang engkau berikan kepadaku. Terima kasih buat masa depan. Terima kasih buat confidence. Terima kasih buat pekerjaan. Kalau kita terus melakukan itu semua Bapak Saudara. Tahukah saudara bahwa menghitung berkat Tuhan akan menyembuhkan kita dari rasa takut dan khawatir. Kita akan amazed. Kita akan, oh Tuhan terima kasih saya udah lewatin bulan Januari. Bisa juga ya lewatin sampai hari ini ya. Oh ternyata hari ini kita sudah melewati sekian lama dan lain sebagainya. Kita akan semakin kuat dalam iman kalau kita belajar untuk menghitung berkat Tuhan saudara. Semakin dikuatkan dalam iman kita. Dan kita diyakinkan. Ini yang hebat. Sementara kita memperkatakan syukur kita kepada Tuhan. Menghitung terima kasih Tuhan. Buat segala sesuatu. Buat A, B, C, D sampai ke Z. Balik lagi ke A1, A2 sampai seterusnya. Balik lagi ke B1, B2. B2 enggak sih ya. Dan seterusnya saudara. It will cause your faith to arise. Iman kita akan dibangkitkan. Kenapa banyak orang Kristen lemah? Karena dia jarang mengucap syukur. Dan pada akhirnya saudara, keyakinan iman yang dikuatkan ini akan membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Dia yang tinggal di dalam kita jauh lebih besar dari segala yang ada dalam dunia ini. Sehingga kita tidak takut untuk melewati masa-masa pencobaan dan ujian yang seringkali menyebabkan kita tawar hati. Mulailah mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi pagi udah mengucap syukur belum? Terima kasih Tuhan bangun pagi dengan baik. Terima kasih walaupun tidur sebentar tapi masih bisa bangun. Daripada tidur sebentar terus gak bangun-bangun. Terima kasih saya masih bisa ke gereja Tuhan. Ada penembakan di gereja beberapa minggu yang kemarin. 200 sekian orang meninggal. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan yang paling hebat adalah saudara akan berani menghadapi hari esok. Itu yang gak bisa ditawar. Itu rahasia yang luar biasa. Waktu kita mulai datang kepada Tuhan dan oh Tuhan engkau ajaib. Engkau luar biasa. Saya nggak tahu berapa banyak saudara melewati masa-masa sulit beberapa waktu yang lalu. Tapi pagi ini kita diingatkan untuk mengucap syukur. Saudara akan ditambahkan kekuatannya. Amin. Yang kedua Bapak Saudara, apa rahasia menghitung berkat Tuhan? Mengubah cara pandang kita setiap hari. Semakin kita dibawa kepada sikap yang positif. Bangun pagi, bersyukur untuk orang di sebelah saudara kalau udah punya. Suami mengucap syukur buat istri. Istri mengucap syukur untuk suami. Orang tua bersyukur untuk anak-anak. Walaupun ya anak-anaknya belum kelihatan baik sekarang. But at least he make a better you. Walaupun anak-anak belum sebaik yang kita harapkan. Tapi paling tidak dia menambahkan kesabaran kepada saudara. Mengubah cara pandang kita. Sehingga ketika itu mengubah cara pandang kita, maka kita akan positif sepanjang hari itu Bapak Ibu Saudara. Saya sering mengalami, saya nggak tahu saudara ngalamin apa enggak. Waktu saya berdoa pagi buat seseorang misalnya gitu, itu tuh tiba-tiba hari itu bisa diuji loh. Terus ketika mau kesel, mau marah,
Iya, tadi pagi kan saya udah mengucap syukur ya. Kalau saya udah mengucap syukur, artinya saya harus terima. Kalau saya udah mengucap syukur, artinya Tuhan menyertai saya. Kalau saya mengucap syukur, artinya inilah hasil dari ucapan syukur saya. Nah, secara psikologis menunjukkan kalau kita menghitung berkat, ada 3 hal yang terjadi Bapak Saudara. Count your blessing. What happen when you count your blessing? Yang pertama, meningkatkan hubungan sosial. Dan ini sangat baik untuk kesehatan dan kesejahteraan kita. Saudara perhatiin orang yang gak pernah mengucap syukur, ketemu orang dia marah-marah. Gak peduli siapa dia marah. Gak ada hubungannya juga dia marah-marah. Yang kedua, meningkatkan kesukaan untuk melihat orang lain sejahtera dan ini menambahkan kebahagiaan. Kalau kita menjadi orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, maka sepanjang hari itu kebahagiaan itu sangat besar Bapak Saudara. Dibandingkan kita gak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Yang ketiga yang hebat. Menghitung berkat Tuhan mampu menurunkan depresi. Dan meningkatkan optimisme dan emosi positif yang akhirnya berdampak pada hubungan dan kreativitas yang meningkat. Kalau saudara mengucap syukur, kalau saya mengucap syukur atas pekerjaan yang diberikan kepada saya, Pastor Arif datang atau siapapun yang datang, nah bisa nggak ini dan lain sebagainya. Kalau saya mengucap syukur, oke, mungkin hati saya sedikit reaktif, saya akan diam tadi firman Allah katakan dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Terus saya akan, Tuhan terima kasih, ini ada pasti karena Engkau, ini ada pasti karena kehendak-Mu, aku sudah berdoa dan aku mau mengucap syukur untuk pekerjaan yang aku lakukan. Maka ekspresi saya, sikap saya itu akan berbeda ketimbang saya tidak mengucap syukur. Dan pada akhirnya karena saya mengucap syukur, kreativitas itu mulai datang, semangat itu mulai datang. Dan saya mulai membayangkan kalau saya bisa kerjakan ini dengan baik, maka bla 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 dan lain sebagainya. Wow saudara. Luar biasa. Ada orang yang gak bisa mengucap syukur buat suaminya. Depresi loh. Tiap hari tuntut terus. Gak pernah mengucap syukur. Ada orang gak mengucap syukur buat anak-anaknya. Sorry Bapak Saudara. Bisa gila loh. Kenapa? Karena memang tertekan dengan pikirannya sendiri. Terkungkung dengan pikirannya sendiri. Tapi firman Tuhan pada pagi hari mengajak kita untuk menghitung berkat Tuhan. Karena Tuhan ingin kita sembuh. Amin. Tuhan ingin kita bahagia. Tuhan ingin kita sejahtera. Dan dia kasih firman Allah. Hitung berkat Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Jadi Bapak Saudara. Kalau kita membuat deal sama Tuhan. Sebenarnya kita orang yang sombong. Tuhan, nanti deh kalau saya udah begini, baru saya mau mengucap syukur. Kita gak pernah bersyukur buat kehidupan yang dikasih. Tuhan, nanti deh kalau saya udah mapan gitu ya kerjaannya, baru saya mau mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan kalau saya dapatkan ini dulu, baru saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan kalau saya terima ini dulu, baru saya mengucap syukur. Kita adalah orang-orang yang sombong. Sorry agak keras. Tapi saya sedang berbicara pada diri saya sendiri juga. Saudara percaya Tuhan mengasihi kita semua? Dan dia mau sembuhkan kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Ada satu ayat yang sangat memberkati saya. Mazmur 31 ayatnya yang ke-30. Waktu saya baca. Mazmur 31 ayatnya yang ke-20. Dia katakan begini. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan. Tuhan punya sebuah simpanan dan simpanannya itu gak pas-pasan, tapi melimpah. Oke, melimpah. Kalau bicara tentang sesuatu yang melimpah, itu lebih dari cukup.
Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Alangkah limpahnya. Saudara, kalau saudara merasa susah, Tuhan punya kelimpahan untuk kita. Kalau saudara merasa pas-pasan, Tuhan punya kelimpahan untuk kita. Tapi yang Tuhan mau ajarkan kita adalah mengucap syukur dan menghitung berkatnya supaya kita bisa merayakan Dia. Kita tidak mungkin bisa merayakan Tuhan kalau kita tidak pernah hitung berkat Tuhan. Satu ilustrasi yang menarik, saya nggak tahu Bu Sisil ingat apa enggak, waktu anak-anak masih kecil. Saya satu kali main ke rumah sakit Salak. Terus Bu Sisil cerita sama saya begini, saya lupa Bang Abed apa Dein waktu itu. Ci, itu anak lucu katanya. Kenapa Bu? Ada anak yang datang sama ibu dari dua anak mereka ini. Mah, enak juga punya kartu ATM ya. Enggak ada duit tinggal ambil di mesin. Betul ya Bu ya? Siapa ya Bang Abed kalau nggak salah waktu itu. Bikinin ATM dong Mah. Kalau Mama telat ngasih uang jajan, atau Mama lupa, atau Mama lagi sibuk, kan aku ada ATM-nya. Tinggal masukin, pencet mau berapa, tinggal keluar. Itu keterbatasan berpikir anak-anak. Dia pikir ATM itu banyak duitnya. Betul, mesinnya banyak duitnya. Tapi kalau rekening kosong nggak bisa ditarik juga. Nah, kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara, saya selalu pandang ini sebagai deposit and withdrawal. Kita perlu deposit, baru kita bisa withdraw. Kita perlu masukin uang ke rekening, baru saudara bisa ambil uang di ATM. Jangan harap ada orang nyasar transfer duit. Ini berbicara juga di dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Tuhan punya kelimpahan kebaikan. Tuhan punya kelimpahan, alangkah limpahnya kebaikanmu. Kalau yang baik buat Tuhan kira-kira baik gak buat kita? Melimpah dikatakan. Nah percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mulai bersyukur kepada Tuhan, pada saat itulah engkau sedang deposit di dalam rekening kehidupanmu. Karena sewaktu-waktu itu harus diambil karena dibutuhkan. Oleh apa? Oleh pergumulanmu, oleh masalah yang kita hadapi. Jadi kalau depositnya kurang, withdrawalnya terlalu banyak, habis. Tapi kalau kita jadi orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, maka kelimpahan itu akan dimasukin lagi. Menghadapi hari yang tidak baik, saya sudah siap karena rekening hidup saya sudah diisi. Mau diambil berapa? Saya punya sikap hati mengucap syukur, Tuhan tambahkan lagi. Setiap kali, saya mau saudara pulang dan ingat ini. Setiap kali engkau mengucap syukur, Tuhan sedang nabung dalam hidupmu. Dia nabung kekuatannya, dia nabung iman, dia nabung kebaikannya, dia nabung kekayaannya di dalam kehidupanmu. Pada saat engkau membutuhkan, kalau dia nabung 10, satu hari itu saudara ketemu cuma satu masalah, cuma butuhnya satu, masih ada 9. Tapi kalau engkau tidak pernah mengucap syukur kepadamu, kita bisa mati kelaparan. Amin Bapak Saudara. Oleh sebab itu, apakah saudara mau belajar untuk mengucap syukur? Dan mulai menghitung berkat Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Perkatakan firman Allah. Nabung setiap hari. Amin. Tutup mata saudara dan kita akan berdoa. Ambil waktu beberapa saat. Dan mulai mengingat apa yang saudara gak pernah syukuri sepanjang waktu ini. Saudara gak pernah mengucap syukur buat apa? Mari mengucap syukur. Saudara, ada perkara-perkara yang sulit, ada orang-orang yang sulit untuk dihadapi. Dan saudara susah untuk mengucap syukur buat orang itu. Mulai hari ini kita perlu mengambil komitmen mengucap syukur untuk orang-orang itu. Mengucap syukur untuk keluarga saudara. Mengucap syukur untuk suami saudara. Mengucap syukur untuk istri saudara. Dan rasakan kekuatan dari mengucap syukur itu. Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan kekuatan di dalam kehidupanmu. Ambil waktu yang singkat ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Buat segala yang kau bisa ucapan syukur kepadanya. Mulai dari kehidupanmu sendiri.
apa yang kau punya, apa yang ada di sekitarmu. Yang kau sendiri tidak menabur, tapi Tuhan memberikan pertumbuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang besar, kami mau merayakan Tuhan, kami mau merayakan. Jadikan kami orang-orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah cara kami memanifestasikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena cara demikianlah membuat kami mampu untuk mempertontonkan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami memuji Engkau, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita mau nyanyikan satu pujian yang luar biasa yang tadi sudah dinyanyikan di awal ibadah. Saudara siap untuk menyanyikannya? Wow, perayaan itu selalu ramai, amin. Bagian dari perayaan kita mau ramaikan hadirat Tuhan. Kita mau ramaikan rumah Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Dan singer dan pujian, pemuji akan menolong kita.